Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Febriani di mata kuliah Rancangan Percobaan Penelitian Perikanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memeragakan atau mempraktekkan bagaimana caranya melakukan perhitungan secara manual untuk analisis rancangan bujur sangkar Latin dengan bantuan Microsoft Excel. Contoh kasus yang saya gunakan adalah contoh kasus yang telah saya jelaskan pada saat perkuliahan kemarin di Google Classroom. Ya, kita kuliah menggunakan Google Meet kemarin. Ini contoh soalnya yang ini ya. Jadi ini ada suatu percobaan dalam survei pemasaran hasil laut yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran udang terhadap laju laku dari udang tersebut, di mana untuk tempat surveinya sendiri ini dilakukan di 5 pasar yang berbeda dan waktu survei yang berbeda. Sehingga sumber keragaman dalam percobaan ini ada 2, yaitu dari letak pasarnya dan saat surveinya. Itu ya, untuk datanya seperti ini. Nah, data ini kita kopikan nanti ke Excel untuk perhitungannya ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita lakukan perhitungannya dengan Microsoft Excel ya. Tapi ini secara manual. Jadi kita kopikan dulu data ini. Baik, ini adalah data yang telah saya kopikan dari soal tadi ke Excel. Ini ada bermacam-macam warna. Warna ini menunjukkan perlakuan kita atau ukuran udang yang kita gunakan. Jadi yang kuning ini untuk E, perlakuan E ya, ukuran E. Kemudian biru muda untuk D, orange muda ini untuk C, kemudian warna mint ini untuk B, dan ungu muda ini adalah ukuran A. Nah, kemudian kita juga hitung total dari masing-masing baris dan kolomnya. Ya, nanti ini gunanya untuk menghitung jumlah kuadrat dari baris ataupun kolom. Nah, selanjutnya kita juga hitung jumlah dari masing-masing perlakuan. Jumlah perlakuan E, jumlah respon ya, jumlah respon pada perlakuan ke E ini adalah 36,30. Ini diperolehnya dari mana? Saya contohkan satu saja ya. Ini sama dengan setiap respon dari perlakuan E kita jumlahkan. Berarti kan perlakuan E warna kuning, berarti kita jumlahkan yang warna kuningnya saja. Ini ditambah, lalu tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Seperti itu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah total dari masing-masing perlakuan, total respon dari masing-masing perlakuan. Lalu kemudian untuk membuat tabel analisis ragamnya, ini yang sudah saya berikan kemarin, seperti ini bentuknya. Kita butuh menghitung JKP, JKB, JKK, JKG, dan JKT. Rumusnya seperti ini ya. Ini sudah saya kopikan ke Excel. Kita hitung sekarang ya. Nah, untuk perhitungan ANAFA, berarti yang pertama yang harus kita hitung adalah FK atau faktor koreksi. Kita lihat rumus FK seperti apa. Rumus FK-nya adalah sebagai berikut. Y titik kuadrat dibagi L kuadrat. Nah, apa sih Y titik ini? Ini adalah total dari keseluruhan respon yang kita punya. Lalu kita kuadratkan, kemudian kita bagi dengan R kuadrat. R di sini adalah banyaknya baris atau kolom atau banyaknya perlakuan. Jadi R-nya itu adalah 5. 5 dikuadratkan berarti 25. Jadi nanti Y titik ini dikuadratkan dahulu kemudian dibagi 25 gitu ya.
Nah, ini saya sudah menghitung total setiap baris, total setiap kolom, dan saya hitung juga total keseluruhan dari data yang kita punya ya. Respon ini kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 177,31. Gitu. Nah, ini bisa menggunakan rumus seperti ini. Atau juga rumus sama dengan sum. Ya. Nah, begitu. Hasilnya sama ya. Berarti ini kita kuadratkan nih. Kita masuk ke sini. FK sama dengan ini kita kuadratkan. Kita kurungin ya, supaya tidak bingung dalam perhitungannya. Baru kita bagi. Ini rumusnya. Dengan 25. Tadi kan ya, R kuadrat, R-nya 5, berarti R kuadratnya 25. Nah, ini adalah FK atau faktor koreksi. Selanjutnya jumlah kuadrat total. Untuk jumlah kuadrat total, rumusnya sigma YIJK kuadrat dikurangi FK. YIJK dikuadratkan, berarti masing-masing responnya kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Kita kuadratkan dulu ya masing-masing responnya. Caranya sama dengan ini. Kita kuadratkan, kemudian enter, lalu kita tarik ke pinggir sampai 5. Lalu kita tarik ke bawah 5 juga. Karena ini ada 5 kali 5 data ya. 5. Nah. Kemudian ini yang sudah kita kuadratkan, kita jumlahkan. Ya, sama dengan sum. Kita blok datanya semuanya, kemudian enter. Kalau begitu, kita tinggal masukkan saja JKT, apa rumusnya sama dengan ini dikuadratkan YIJK kuadrat dikurangi FK. Berarti tinggal sama dengan YIJK kuadrat, sigma YIJK kuadrat dikurangi FK. Sudah ya. Lalu selanjutnya JKP. JKP adalah Y titik titik K kuadrat dibagi R, sigma Y titik titik K kuadrat dibagi R, kemudian dikurangi FK. Sigma Y titik titik K kuadrat, ini adalah jumlah dari kuadrat tiap-tiap perlakuan. Jadi kita harus mencari dulu total. Ini sigma dari Y titik titik K kuadrat, ini adalah penjumlahan dari total perlakuan, total masing-masing perlakuan yang dikuadratkan. Kita buat dulu, kita hitung dulu total dari masing-masing perlakuannya. Tadi kan sudah ya, yang ini total perlakuannya. Untuk perlakuan E, total responnya adalah 36,30, D 34,50, dan seterusnya. Tadi caranya sudah saya beritahu. Lalu data ini kita kuadratkan. Ya, sama dengan ini kuadrat. Ini langsung aja kita klik 2 kali. Kalau sudah terlihat tanda plus seperti ini, klik 2 kali. Ya, otomatis. Kemudian kita jumlahkan. Sama dengan sum dari sini. Begitu ya. JKP tadi rumusnya sama dengan
Ini dibagi R, R-nya 5. Jangan lupa kita kurungi dulu. Kemudian baru dikurangi dengan FK. Nah, hasilnya segini. Lalu JKB berarti rumusnya adalah sigma dari YI titik kuadrat dibagi R kurangi FK. Sigma dari jumlah masing-masing baris dikuadratkan, lalu dibagi R, kemudian dikurangi FK. Jumlah barisnya kita sudah punya, ini jumlah baris. Kita pindahkan saja ya, biar mudah. Sini. Ini, maaf, paste-nya paste value ya. Karena tadi rumus kan, ini adalah rumus tuh. Semuanya rumus. Ini saya tulis di sini baris supaya tidak bingung. Kemudian yang ini tadi perlakuan. Nah, untuk barisnya kita kuadratkan. Kemudian kita klik lagi 2 kali. Begini, kita hitung lagi totalnya. Nah, dia sigma ya, jadi totalnya kita hitung. Nah, sudah. Kemudian kita masuk menghitung JKB-nya tadi sama dengan rumusnya apa? Sigma dari YI titik kuadrat dibagi R dikurangi FK. Ini dibagi R, R-nya 5. Kita kasih kurung dulu. Kemudian dikurangi FK. JKB-nya 24,026896. Lalu JKL berarti yang lajur nih atau kolom. Nah, ini total dari kolomnya. Kita kopikan dulu. Yang ini kita copy, total dari setiap kolomnya kita copy. Kemudian kita paste ke paste value dulu supaya tidak berubah nilainya karena itu rumus tadi. Nah, ini kita copy lagi, kemudian kita paste tapi transpose supaya mudah saja. Nah, sudah. Yang data awal tadi bisa kita hapus. Nah, yang ini kita naikkan ke atas supaya sejajar saja, supaya lebih mudah. Lalu kita tulis ini kolom atau lajur ya. Kita kuadratkan lagi nih. Kemudian tinggal klik 2 kali, lalu kita totalkan. Sum. Sama dengan sum. Ini ya. Kemudian enter. Tinggal kita hitung JKL atau jumlah kuadrat lajur atau kolom. Berarti rumusnya lihat. Tuh, kurang lebih sama. Jadi ini sigma dari Y titik J titik kuadrat dibagi R dikurangi FK. Berarti jumlah dari total respon setiap kolom atau setiap lajur dikuadratkan lalu dibagi R kemudian dikurangi FK. Tadi kita sudah menghitung totalnya ya, yang data yang ini adalah totalnya, kemudian kita bagi dengan R lalu dikurangi FK sama dengan dikuadratkan. Saya tutup dulu menggunakan tanda kurung. Maaf, ini dibagi
dibagi R ya, R-nya 5. Kemudian dikurangi FK, FK-nya ini. Enter. Nah, ini adalah jumlah kuadrat lajur. Lalu, untuk jumlah kuadrat galat, rumusnya JKT dikurangi JKP, dikurangi JKB, dikurangi JKL. Sama dengan berarti jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan, dikurangi jumlah kuadrat baris, dikurangi jumlah kuadrat kolom. Lalu enter. Baik, sudah cukup semuanya, sudah kita hitung, kita akan masuk ke tabel ANAFA-nya. Tabel ANAFA-nya saya akan kopikan dulu supaya lebih mudah. Saya kopikan tabel ANAFA-nya. Kemudian pindahkan ke Excel. Nah, untuk DB-nya mari kita sesuaikan. Ini DB perlakuan adalah R-1, berarti 5 dikurangi 1. Ini juga 4. Ini 4. Yang ini, yang galat 4 dikali 3. 12. Lalu ini, 25 dikurangi 1, 24. Untuk JKP-nya, berarti tinggal masukkan saja. Oh iya ya, karena ini rumus, jadi kita harus paste value. Nah, saya samakan format penulisannya. Oh, ini kok nih. Oh iya, ini bukan paste value, sebentar ya. Nah, kita pakai 3 angka di belakang koma ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk kuadrat tengahnya, berarti tinggal dibagi saja dengan DB perlakuan atau DB-nya masing-masing ya. Untuk kuadrat tengah perlakuan berarti dibagi dengan DB perlakuan. Sama dengan dibagi 4. Itu kita tinggal tarik saja. Lalu untuk F hitungnya, KTP, kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat, begitu juga dengan KTB, KTK atau KTL, kolom atau lajur, ini dibagi dengan KTG galat semua. Ini kita buat 3 koma ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian penarikan kesimpulan. Di sini kan kita sudah memiliki F hitung. Untuk menyimpulkan ada atau tidaknya pengaruh, baik itu perlakuan maupun baris ataupun kolom terhadap respon, kita melihat dari F hitungnya yang kita bandingkan dengan F tabel. Untuk F tabelnya sendiri, cara memunculkannya di Microsoft Excel ini yaitu dengan formula sama dengan f.inv.rt, kita menggunakan yang right
tail ya, right. RT. Kita klik 2 kali. Lalu kita masukkan probability-nya. Probability-nya adalah 5% misalnya ya. Kita gunakan alfanya 5%, berarti probability-nya adalah 0,05. Lalu yang kedua adalah, kemudian kita koma ya. Ini tergantung, kalau di sini saya menggunakan koma pemisahnya. Nah, ada beberapa laptop yang menggunakan titik koma atau titik ya. Disesuaikan saja dengan laptop adik-adik semua menggunakan apa. Kemudian degree of freedom yang pertama adalah 4. Dan degree of freedom yang kedua adalah 12. Nah, adik-adik, mari kita bandingkan ya. Apakah dia ada pengaruh atau tidak. Yang pertama untuk perlakuan. Perlakuannya adalah ukuran udang. Ya, kita mau tahu apakah ukuran udang berpengaruh terhadap laju laku dari udang tersebut. Nah, kalau kita bandingkan F hitung dengan F tabelnya, saya tulis F tabel ya. Ternyata F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ukuran dari udang itu tidak berpengaruh terhadap laju laku dari udang tersebut. Nah, kemudian bagaimana pengaruh barisnya terhadap responnya? Bagaimana pengaruh letak pasar terhadap laju laku dari udang? Nah, jika kita lihat F hitung dan F tabel, kita bandingkan, ternyata F hitung itu lebih besar daripada F tabel, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara letak pasar terhadap laju laku dari udang. Ya. Kemudian untuk yang kolom. Nah, jika kita bandingkan F hitung dengan F tabel, ini F hitung untuk kolom ini lebih besar daripada F tabel, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa waktu survei ya, yang tadi Januari, Maret, September itu berpengaruh terhadap laju laku dari udang gitu ya. Nah, sampai di sini dulu adik-adik penjelasan dari saya mengenai perhitungan rancangan bujur sangkar Latin secara manual. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk adik-adik, dan jangan lupa dicoba di rumah masing-masing dengan menggunakan soal yang sudah saya berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.